Bab 719. Apa kamu bisa memikirkan diri kamu sendiri? Setelah Siskasu memberitahu Andri kalau Audrey Han hamil, Andri terus memasang wajah yang cemberut sepanjang malam, lalu dia juga mengeluarkan aura yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Perawat yang memeriksa keadaan Audrey Han juga dibuat takut hingga mundur dari belakang karena Andri Han, tapi dia tetap harus menjalankan tugasnya. Setelah menyelesaikan tugasnya dia langsung kabur dari sana. Siskasu adalah sekretaris Andri Han, juga sudah mengikutinya dalam waktu yang lama, tentu saja dia cukup memahami beberapa sikap Andri Han. Pada waktu seperti ini Golden Ye menghilang, pernikahan mereka tidak bisa berjalan dengan lancar, tapi Audrey Han malah hamil. Jika benar-benar terjadi masalah pada Golden Ye dan tidak bisa ditemukan lagi, maka Audrey Han dan anaknya benar-benar memiliki nasib yang buruk. Meskipun Siskasu hingga sekarang selalu merasa Golden Ye tidak masalah dan pasti bisa ditemukan kembali. Tapi cuaca tidak bisa diprediksi dan masalah juga tidak bisa ditebak oleh orang. Banyak hal yang begitu tidak berdaya dalam menghadapi bencana alam. Setelah berpikir sejenak, Siskasu tiba-tiba berdiri keluar, lalu berjalan ke arah Andri Han dan duduk di sampingnya. Dokter sudah bilang, keadaan tubuh Nona Han sangat lemah, sekarang dia dan anaknya masih bisa selamat, jadi bisa dibilang mereka memiliki nasib yang baik. Mata Andri Han bergerak, tapi dia masih menggerucutkan bibirnya, dia tidak menjawab kata-kata Audrey lagi. Siskasu mencoba untuk buka suara lagi, sebenarnya Cheo Han, aku mengira anak ini datang pada waktu yang tepat, paling tidak. Ini merupakan kabar baik untuk Nona Han. Mendengar ini, Andri Han yang semalaman tidak bergerak sama sekali, akhirnya mendongakkan kepalanya, dia menatap Siskasu, berkata, hal baik. Siskasu menghelakan nafas dalam hati. Dia akhirnya bisa menebak isi hati Andri Han, dengan begini dia bisa melakukan tugasnya dengan baik. Siskasu sedikit tersenyum, berkata dengan lembut, benar Cheo Han, bisa dibilang dengan sedikit kasar. Kita masih tidak tahu apakah Cheo Ye masih hidup atau sudah mati. Nona Han hanya ingin menemukannya dan hidup atau mati bersama dengannya. Tapi kita sudah pergi ke wilayah laut itu, kecuali Tuan Muda Ye tidak jatuh di perairan laut itu, jika tidak. Setelah melewati hujan badai semalaman, orang yang bisa tetap hidup sangatlah sedikit. Besok, tidak mungkin akan menjadi hari yang cerah. Apa Cheo Han mengerti maksud kata-kataku? Andri Han menggerucutkan bibirnya dan diam sejenak. Memang benar. Wilayah laut itu pada awalnya memang sudah sangat berbahaya, ditambah turunnya hujan badai, ada berapa banyak orang yang bisa selamat dalam waktu satu malam. Takutnya, besok ketika tim penyelamat pergi ke sana, pasti hanya untuk mengangkut jasadnya saja. Manusia selalu berharap ada sebuah keajaiban, lalu terus menunggu sambil menaruh harapan pada keajaiban. Tapi, jika keajaiban bisa terjadi dengan mudah, apa itu bisa disebut dengan keajaiban? Andri Han masih fokus dengan pikirannya sendiri, dia hampir bisa membayangkan kontrak kerja dan janji yang Golden Ye katakan sebelum acara pernikahan berlangsung. Sepertinya pria itu rela meninggalkan semuanya hanya untuk mencintai Audrey seorang, tapi sekarang. Cheo Han, aku juga bukannya sengaja ingin mengatakan semua ini dengan kejam, tapi aku sedang menganalisa masalah ini saja. Misalkan, jika benar-benar terjadi masalah pada Tuan Muda Ye, maka Nona Han pasti tidak akan bisa hidup lagi. Menurutmu benar tidak ini? Andri Han, benar. Berdasarkan temperamennya selama 2 hari ini, meskipun dia tidak langsung bunuh diri, tapi semua hal yang dia lakukan bukankah sejenis mencelakakan diri sendiri. Tapi jika dia hamil, hal ini akan berbeda. Karena dalam perutnya ada sebuah nyawa kecil, lalu Nona Han adalah seorang ibu, dia tidak akan ada alasan untuk bersikap egois, membuat anak dalam perutnya menemani dia mati. Andri Han. Jadi Cheo Han, karena itulah aku mengatakan kalau anak ini datang pada waktu yang tepat. Apakah begitu?
Bibir Andri Han bergerak, dia tidak pernah menjadi seorang ibu, bahkan dia juga belum pernah menjadi seorang ayah, jadi dia tidak tahu perasaan seperti apa yang dimiliki oleh seorang orang tua. Tapi Siska Su berbeda, dia adalah seorang ibu, jadi dia bisa lebih memahami apa yang dirasakan oleh Audrey. Mungkin apa yang dia katakan itu benar. Setelah ada anak ini, maka Audrey ada harapan untuk hidup. Siapa tahu Nona Han bisa menjaga dirinya dengan baik karena ada anak ini. Setelah Audrey Han sadarkan diri, dia menghirup aroma disinfektan di indera penciumannya, lalu melihat semua tempat di sana sangat putih. Dia awalnya merasa bingung, lalu barulah dia sadar kalau dirinya ternyata berada di rumah sakit. Sebelum dia sempat memikirkan hal lain, Audrey Han langsung bangkit untuk duduk, tapi karena responnya terlalu cepat, membuat kepalanya pusing, pandangan matanya menjadi gelap, lalu tubuhnya kembali jatuh ke atas bantal lagi. Plak! Suara yang dikeluarkan seketika mengejutkan Audrey Han yang berjaga di samping. Audrey Han sudah menjaga Audrey selama 10 jam, ditambah lagi sebelumnya dia tidak tidur dengan baik. Jadi ketika dia menjaga Audrey dan melihat dia tidur dengan nyenyak, dia pun memutuskan untuk memejamkan matanya untuk tidur. Siapa sangka, dia baru saja memejamkan mata dalam waktu yang tidak lama, dia mendengar sebuah suara. Ketika Audrey Han bangun, kebetulan dia melihat Audrey Han jatuh ke kasur. Ekspresi wajahnya langsung berubah dan langsung mengulurkan tangan untuk membantu Audrey. "Audrey, kamu sudah bangun. Apa ada bagian yang kamu rasa tidak enak?" Audrey Han jatuh ke atas bantal, pandangan matanya mulai terlihat membaik. Ketika pandangan matanya kembali pulih seperti semula, dia langsung menghelakan nafas kasar, tidak lama kemudian baru berkata, "Kak, di mana Golden Ye?" Audrey Han. Tatapan matanya menjadi kelam, lalu dia membantu Audrey berdiri sambil menggerucutkan bibirnya. "Kamu duduklah dulu baru kita bicarakan." Audrey Han perlahan-lahan membantunya berdiri, lalu Audrey Han menaruh bantal untuk menjadi sandaran punggungnya, lalu berkata dengan lembut, "Apa kamu haus? Mau minum?" Jelas-jelas Audrey bertanya kepadanya, tapi setelah selesai bicara, Audrey langsung berdiri untuk menuangkan air, juga tidak peduli apakah dia setuju atau tidak. Setelah menuangkan air hangat, Audrey Han hanya bisa menerimanya, lalu menyesapnya sedikit. Tapi dengan cepat dia mendengar Audrey bertanya kepadanya lagi, "Apa ada bagian tubuhmu yang terasa tidak enak?" "Dokter bilang kalau kamu sudah bangun, disuruh untuk panggil dia, kamu tunggu di sini sebentar." Lalu Audrey Han berdiri dengan cepat dan pergi keluar untuk suruh orang beritahu dokter. Audrey Han. Dia meneguk satu teguk air lagi. Setelah duduk sebentar, dia merasa kepalanya tidak terasa begitu pusing lagi. Ketika Audrey Han kembali kemari, barulah dia bertanya, "Kak, sekarang tanggal berapa?" Dia melihat ke arah luar jendela sekilas, lalu sekarang adalah malam hari, apakah langit belum cerah? Tapi rasanya tidak benar, dia merasa sudah tertidur dalam waktu yang lama, selain itu keadaan di luar sangat hening, tidak ada turun hujan. Seharusnya hujan badai sebelumnya tidak akan berhenti terlalu cepat. Apakah hari ini sudah keesokan malamnya lagi? Ekspresi wajah Audrey sudah berubah, dia melepaskan selimut dan langsung turun dari bawah kasur. Tapi sebelum kakinya menyentuh lantai, gerakannya langsung dihentikan oleh Audrey Han. "Mau kemana?" Audrey menggerutkan keningnya, bertanya dengan tidak senang. "Kak, apakah sudah berlalu 1 hari? Di mana Golden? Apakah tim penyelamat masih belum menemukannya?" Audrey Han. "Memang sudah berlalu 1 hari, mengenai Golden Ye. Masih belum ada kabar. Bagaimana dengan tim penyelamat? Apakah mereka hari ini tidak pergi untuk mencarinya? Mengapa masih tidak ada kabar?" Wajahnya terlihat sangat pucat. Jelas-jelas tubuhnya sangat lemah hingga tidak bisa duduk dengan tegap, tapi sekali berhadapan dengan masalah Golden Ye, dia langsung menjadi bersemangat. "Apa kamu tahu keadaan tubuh kamu sekarang sangat lemah? Apa kamu tidak bisa memikirkan diri kamu sendiri?" Bersambung.